Hari ini hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, merupakan hari Jumat masa biasa yang keempat, tahun kedua di dalam kalender liturgi Gereja Katolik. Pada hari Jumat seperti biasanya kita berdoa untuk kedamaian, ketenangan, istirahat kekal dari arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Namun ujud misa kita berdoa secara khusus untuk kelancaran finansial dan proses penyelesaian pembangunan gedung farmasi dan poli Rumah Sakit Sumber Santosa Sandai, dan juga mohon berkat Tuhan bagi Bapak Yoyong, dilancarkan bisnis dan rezeki untuk membangun dan mempunyai pabrik atau gedung sendiri, keluarga dijauhkan dan dilepaskan dari kuasa kegelapan. Kita juga berdoa untuk orang-orang yang sakit yang memohon doa, dan kita doakan dipulihkan kesehatan mereka, untuk Dr. Dani A. Sudarsono, untuk Ibu untuk keluarga untuk Fransiskus dan Rosalinda Ibu, dipulihkan kesehatannya, dan juga untuk Ibu Marta Sorcin juga dipulihkan kesehatannya, dan juga untuk Ibu Elizabeth Chia yang pada saat ini sedang ada gangguan di pencernaan, juga dipulihkan kesehatannya. Untuk kedamaian, ketenangan, istirahat kekal dari arwah-arwah dari keluarga Bapak Bambang Hermawan dan Ibu Unika Nancy Marina, untuk Bapak Lim Cheng Kiang, Papa Lim Li Kiang, Nenek Heng Chai I, dan Kakek Ho Chun Ngi. Dari keluarga Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarni di Cilengsi Bogor, Stefani Rawi di Paris Prancis, untuk arwah Kakek Yohanes Li Saon dimakamkan di Payakumang Ketapang, Papa Yosef di Kokjong disemayamkan di rumah Abu Heaven Mangga Besar, Jakarta. Dari keluarga Cece Maria Porjani Petrus Gadiman di Pontianak, untuk arwah Papa Petrus Gadiman, Paulus Purjanto Gadiman, Yosef Cahyadi, Ibu Maria Tresnatan, Bapak Agustinus Hardi Sunarsia, Mama Agatha Lasminah, Koko ketiga Marcelus Pujatno. Dari keluarga Ibu Elizabeth di Jakarta, untuk arwah suami Benediktus B. Sudibyo meninggal di Jakarta, ayah Kwit Goan meninggal di Tangerang, Ibu Lani meninggal di Bekasi. Untuk dari keluarga Ibu Teresa Liubun di Makassar, untuk arwah Bapak Benediktus Benigo, Bapak Yohanes Leonardo Bobigo, Bapak Han Handayo, Bapak Stefanus Liubun, Bapak Wilhelmus Liubun, Ibu Mariana Liubun, Ibu Petronella Liubun, Ibu Alberta Liubun, Ibu Bernadette Angyan, Ibu Linda Gosali. Dari Ibu Tresnatan di Jakarta, untuk arwah F.E. Hartanto, Elizabeth Lili, S. De Liangqui, Oijan Syok, Teresia Handarti, Inawati Wijaya, Ibu Paulina dan Lucia Hendrawati. Dari Ibu Anggreni di Surabaya, untuk arwah Papa Li Yiang, Mama Maria Monica Lim Giok Ling, Kakek Li Koan, Nenek Lim Kai. Dari Ibu Budi Wijaya di Ungaran Semarang, untuk arwah Stefanus Andreas Suparto Darudianto Apu, Yosef Budi Wijaya. Dari Ibu Cameli di Makassar, untuk arwah Cia Soke Samsotien Hartono Kunadi Herminingsih Maxloy Rumengan. Dari Ibu Teresa Yeni di Jakarta, untuk arwah Daniel Chung Cekyong Flora Dorothea. Dari Anti Regina Ho di Kucing, untuk arwah Michelle Ho, Chua Nyak Chit, Paul Ko, Claire Pang, Ginger Gabriel Ho, Roscoe John Ko, Lauren Lis, Jod Ho, Floren Ko, Helena Ho, Michelle Bong, Bibiana Ho,
Joseph Lee, Angela Ho, Johnny Yong, Francisco Stefani Ho. Dari Ibu Leni Jakarta Utara untuk arwah Bapak Max Budiarjo, Ibu Willy Bodawinarti, Ibu Lani Lokando, Bapak Johnny Thomas Nagoy, Mr. Anthony Chu. Dari Sis Gregoria Idariani di Kucing untuk arwah Bapak Oktavianus Aboy, Kakak Martina, Kakak Gumbay, Pascoda Gama. Untuk dari keluarga Ibu Yuliana Yosinori Ayang. Untuk arwah Veronica Osinori, Maximus Endarung, Sylvester Joham, Mama Veronica Unai, Efrem Joko, Ling Antonia Nonong. Dari keluarga Franciscus di Batumas untuk arwah keluarga di Batumas, Bapak Marinus Petrus Bungur, Kakek Ujing, Nenek Lisip, Kakek Bindang, Soyam Alus Ita, Veronica Pingkil, Sodut Sonda. Untuk arwah keluarga di Punung, Tandi Martina Joyo, Lim Kuang Hak, Datong Amil, Tajuk Aliak Incu. Dari keluarga Bapak Robert Bintoro di Surabaya untuk arwah Anigo Bernard Cheng Tai, Konian Boy, Sihian, Nio Sio Liang, Lucia Tanmonio, Maria Yosef Piane Johannes, Ko Tenio, Ko Tainio, Ko Kweknio, Ko Somnio, Si Hui Tiang, Ko Tiang Huat, Ko Tiang Cho, Ko Annio. Dari Dr. Sebastianus Songgo Simin dan Dr. Felicia di Mantara untuk arwah Papa Simin Suwardi, Mama Nursa Maria Simin. Dari Nani untuk arwah Suwarno Tan Sen Ing Romelah, keluarga besar, Omako bin Nio dan keluarga besar. Dari Yuni di Surabaya untuk arwah Sylvester Hendra Tohan Seng, Topong Heng, Kwe Kling. Dari keluarga Dr. Saron dan Dr. Alisiono di Jakarta untuk arwah Ibu Tati Limanto De Siuja. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2026 merupakan hari Jumat masa biasa yang keempat di dalam tahun liturgi Gereja Katolik. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam liturgi Ekaristi. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, mulialah Allah penyelamatku. Aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan, aku menyanyikan mazmur bagi namamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Raja Daud itu pribadi yang tak akan lenyap, sekalipun jatuh, ia menyesal. Warisannya yang paling indah ialah mazmur-mazmurnya yang memuji Allah. Tuhanlah Raja yang diabdinya. Herodes melihat dirinya sebagai raja tunggal. Segala rintangan disingkirkannya. Yang dipikirkannya hanyalah kepentingan dan harga dirinya, disitulah ia jatuh. Malah kita memeriksa batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa umat manusia, semoga hati kami Kau penuhi madah syukur, dan lisan kami mengucapkan puji syukur kepadamu,
sebab Engkaulah Allah dan Bapa kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Putra Sirah. Seperti lemang disendirikan untuk kurban penghapus dosa, demikianlah Daud dipungut dari orang-orang Israel, singa dipermainkan olehnya seolah-olah kambing jantan saja, dan beruang seakan-akan hanyalah anak domba. Bukankah di masa mudanya ia membunuh seorang raksasa dan mengambil nista dari bangsanya dengan melemparkan batu dari pengumban dan mencampakkan kecongkakan Goliat? Karena berseru kepada Tuhan Maha Tinggi yang memberikan kekuatan kepada tangan kanannya, maka Daud merebahkan orang-orang gagah perkasa dalam pertempuran, sedangkan tanduk bangsa-bangsa ditinggikannya. Itulah sebabnya ia disanjung-sanjung karena laksa dan dipuji-puji karena berkat dari Tuhan. Ketika mahkota mulia dipersembahkan kepadanya, sebab ia membasmi segala musuh di sekelilingnya dan meniadakan orang-orang Filistin, lawannya, serta mematahkan tanduk mereka hingga hari ini. Dalam segala tindakannya Daud menghormati Tuhan, dan dengan kata sanjungan kepada Yang Kudus, Yang Maha Tinggi, ia bernyanyi-nyanyi dengan segenap hati dan mengungkapkan cinta kasihnya kepada Sang Pencipta. Di depan mezbah ditaruhnya kecapi, dengan bunyinya ia memperindah lagu dan kidung. Ia memberikan kemeriahan kepada segala perayaan, dan hari-hari raya dituturkannya secara sempurna. Maka orang memuji-muji nama Tuhan yang kudus, dan sejak pagi penar suara orang berlalu di tempat kudusnya. Tuhan mengampuni segala dosa serta meninggikan tanduknya untuk selamanya. Tuhan menjanjikan kerajaan yang lestari dan menganugerahkan kepadanya tahta yang mulia di Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Mulialah Allah penyelamatku. Jalan Allah itu sempurna, janji Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mulialah Allah penyelamatku. Tuhan hidup, terpujilah gunung batu, mulialah Allah penyelamatku. Maka aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara para bangsa. Ya Tuhan, aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan besar kepada raja pilihannya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yakni Daud dan anak cucu untuk selamanya. Mulialah Allah penyelamatku. Baik pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah berkat ketabahannya. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah tenar dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasanya itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, seperti nabi-nabi dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit."
Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya menjadi istri, karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes orang benar dan suci, jadi dilindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahun mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira orang-orang yang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari dan menyukakan hati Herodes serta para tamu. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apapun yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibu itu, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Maka amat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap para tamu, ia tidak mau menolaknya. Segera raja menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi memenggal kepala Yohanes di penjara, membawanya dalam sebuah talam, serta memberikan kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya kepada ibunya. Murid-murid Yohanes mendengar hal itu datang, mengambil jenazahnya, lalu membaringkannya dalam makam. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yohanes sudah kupenggal kepalanya, kini bangkit lagi. Karya Kristus menimbulkan reaksi bermacam ragam. Siapa saja menanyakan pribadinya. Raja Herodes yang membunuh Yohanes Pembaptis mengira Yohanes hidup kembali. Ketika mendengar tentang Yesus, dari kisah wafat Yohanes menjadi jelas betapa berat menghadapi kenyataan hidup, seolah-olah semua cara boleh digunakan untuk menghapus malu. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami mempersembahkan semua orang yang sakit, untuk Fransiskus Rosalinda Imbuk, untuk Dr. Dani, untuk Ibu Kristina, untuk Ibu Marta Sorcin, dan semua orang yang sakit yang memohon doa dan kami doakan. Pulihkanlah kesehatan mereka, dan kami mempersembahkan seluruh orang yang telah meninggal dunia. Engkau berikan istirahat dan damai sejahtera kepada mereka. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan terus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan baru, berkenanlah dalam lambang roti anggur ini menerima puji syukur bahwasanya Engkau telah memberikan sabdamu sebagai rezeki dan memperteguh iman kami berkat Roh-Mu Yesus Kristus. Dan kami mempersembahkan seluruh wujud misa kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Rono Prabdi serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini yang telah Engkau panggil dari dunia ini kehadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian,
menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripadamu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luruskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Jalan Tuhan sempurna, janji Tuhan murni. Dialah perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Marilah berdoa.
Allah Bapa sumber cinta kasih sayang, kami bersyukur bahwasanya putramu yang terkasih telah memberi kesaksian tentang namamu sampai wafat. Semoga berkat kekuatan yang demikian besar, kau tumbuhkan dalam diri kami sehingga kami menjadi orang-orang kesayanganmu. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga kami. Engkau lindungi, engkau berkati mereka, engkau sembuhkan mereka, dan engkau jauhkan mereka dari segala malapetaka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, perjalanan mereka, studi mereka, dilimpahi berkat perlindungan, kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.